Bupati dan Wakil Bupati Kerinci beserta rombongan di lokasi Musabaqah Tilawatil Quran ke-46 tingkat kerapatan adat Negeri Jujung di Desa Kota Baru, Kecamatan Kelilinggan. Sekapur siri tarian penyambutan ditarikan sebagai lambang sambutan. Selamat datang kami ucapkan dengan sebuah tari penyambutan. Beriring balam dengan merbah, merbah lalu balam mandi. Beriring salam dengan sembah, sembah lalu salam kembali. Bukan lebah sembarang lebah, lebah bergantung di beku bulu. Bukan sembah sembarang sembah, sembah mesusun jaringan 10. Ada di bulayung atau ramo-ramo si kumbang janti, kanti pida pulang baku doa lah mata tumbuh hilang buganti. Ini tari pusaka lamo. Aduh
Hadirin yang kami hormati, bendera Musabakoh Tilawatil Quran, bendera adat, dan bendera merah putih memasuki lapangan Musabakoh Tilawatil Quran, bertanda bahwa Musabakoh Tilawatil Quran ke-46 yang bertempat di Desa Kota Baru sudah siap dilaksanakan. Bupati Kerinci yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, Musabakoh Tilawatil Quran ke-46 wilayah Kerapatan Adat Negeri Jujur mengusung tema regenerasi generasi muda-mudi menuju masyarakat yang islami dan berakhlak mulia. Anak-anak raja pulang ke Jambi, keris Singinjai senjata bertuah. Mengawali acara kita malam hari ini, mari kita saksikan bersama penampilan defile kabilah Musabakoh Tilawatil Quran ke-46 tingkat Kerapatan Adat Negeri Jujur tahun 2026. Mari kita apresiasi dan sambut hangat kepada para kabilah Musabakoh Tilawatil Quran ke-46 wilayah Kerapatan Adat Negeri Jujur, dimulai dari صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألف Kabilah Desa Jujur. الإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي. kita sambut, inilah para kabilah dari Desa Jujur. عليك يا نبي Kami persilakan. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين. Kabilah Desa Jujur dengan moto diredahkan di mata manusia, ditinggikan di mata Tuhan. Jadi kami datang untuk berjuang, pulang harus menang. Desa Jujur Jaya. Di bawah bimbingan Kepala Desa Jujur Bapak Moni Sampriani SE dan Ibu Andrea. Selanjutnya, marilah kita sambut kabilah dari Desa Pasar Jujur. عليك يا نبي حبيبي Desa Pasar Jujur dibentuk pada tahun 2013 sebagai pecahan dusun, yaitu Dusun Kotoraya, Dusun Danipura, dan Dusun
yang dinamakan Desa Pasar Jujur. Desa Pasar Jujur dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Arabi AMK dan Ibu Emi Susila Dewi dengan jumlah penduduk 940 jiwa. Pada MTQ Musabakoh Tilawatul Quran ke-46 ini, Desa Pasar Jujur mengutus sebanyak 80 kafilah dengan moto juara umum adalah harapan, prestasi merupakan tujuan, Al-Quran adalah tuntunan dan pedoman dalam kehidupan. Pasar Jujur is the best. Kafilah Desa Boko Agung. Kafilah Desa Kota Agung dengan moto, dengan musabakoh tilawatil Quran, kita wujudkan masyarakat cinta Al-Quran yang berkarakter dan unggul. Kota Agung berprestasi, juara MTQ tetap di hati. Di bawah bimbingan Kepala Desa Bapak Iswadi AMJ dan Ibu Resbi Yuhana. Kafilah Desa Talang Lindung. Kafilah Desa Talang Lindung dengan moto, mari kita tingkatkan rasa cinta pada Al-Quran untuk mewujudkan generasi Qurani yang beriman dan bertakwa. Kafilah Desa Talang Lindung di bawah bimbingan Kepala Desa Bapak John Kennedy SE dan Ibu Suryani. Selanjutnya, marilah kita sambut kafilah dari Desa Kota Baru. Kafilah Desa Kota Baru dengan moto, Desa Kota Baru merupakan salah satu desa yang memiliki potensi dalam bidang pertanian, perkebunan, serta kehidupan masyarakat yang rukun dan saling bekerja sama. Dengan ini berkembang melalui pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga nilai gotong royong dan kebersamaan. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Bapak Roma Kasmanto dan Ibu Mariana, Desa Kota Baru berupaya mewujudkan desa yang maju, mandiri, sejahtera bagi seluruh masyarakat. Dengan MTQ kita tingkatkan cinta Al-Quran dan akhlak mulia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai wujud cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Bupati Kerinci dan Wakil Bupati Kerinci beserta hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaan
Mas Musawakoh Tilawatil Quran. Mas MTQ. Ratu Intervisual.
Hadirin yang kami hormati, bintang bersinar di malam hari, rembulan datang menyembuhkan luka. Senyum manis telah kami beri, tanda acara siap dibuka. Ke toko buku di hari bumi, buku dibaca menambah ilmu. Terimalah salam dari kami sebagai tanda awal bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf atas ketidaknyamanan. Acara kita lanjutkan. Yang terhormat Bupati Kerinci Bapak Munadi Esos MSI beserta rombongan. Yang kami hormati Wakil Bupati Kerinci Bapak Haji Morrison SPD. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Kerinci Bapak Anggra Pradana Putra SEMM. Yang kami hormati Camat Keliling Danau Bapak Ashari. Yang kami muliakan Dewan Juri Musyawarah Tilawatil Quran ke-46 tingkat Kerapatan Adat Negeri Jujur. Yang kami hormati anggota Sidang Kerapatan Adat Negeri Jujur yang terdiri dari Salbu Negeri, Salbu Adat 5 Kepala Desa, para Depati, Ninik Mama, Uhang Tua Cerdik Pandai, Alim Ulama, Imam Pegawai Masjid, Hulu Balang Adat 30 beserta pemangku. Hadirin yang berbahagia, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah dan taufik hingga bisa merasakan indahnya suasana musabaqah tilawatil Quran ke-46 pada malam hari ini. Selawat, salam dan cinta untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meletakkan dasar penting untuk mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-46 tingkat wilayah Kerapatan Adat Negeri Jujur. Marilah kita buka dengan membaca basmalah.
Segarnya daun teh kembang merekah, terhampar indah di kaki Gunung Kerinci. Agar acara kita mendapat ridho dan barokah, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran ke-46. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, uhang buladang di lubuk pau, hujan turun menggarap sawah, tangan diangkat jari 10, doa di tangan mengharap berkah. Pembacaan doa yang akan diimami oleh yang terhormat Bapak Idrus Darwis SPDI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghimpun kami di majlis yang mulia ini dalam rangka acara pembukaan musabaqah tilawatil Quran tingkat kerapatan adat negeri Jujun yang ke-46. Pada kesempatan yang mulia ini pula kami memohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah rahmat dan hidayahmu atas penyelenggaraan acara ini. Jadikanlah kegiatan ini ya Allah sebagai wasilah untuk membumikan Al-Quran dalam kehidupan kami, serta sarana untuk meningkatkan kecintaan kami pada kalam-Mu yang suci. Ya Allah, jadikanlah setiap lantunan ayat suci yang dibacakan sebagai cahaya yang membersihkan jiwa dan menenangkan batin kami. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rasid, Engkaulah zat yang maha mengetahui, Engkaulah zat yang maha bijaksana, dan Engkaulah maha pemberi petunjuk. Berikanlah kemudahan, berikanlah kefasihan, dan berikanlah keteguhan hati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas kepada para panitia dan kepada para peserta yang akan bermusabaqah. Jadikanlah kegiatan ini ya Allah bukan sekedar ajang perlombaan semata, tapi melainkan menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman kami terhadap isi kandungan Al-Quran, sebagai sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kami, sehingga kami mampu menjadi insan yang berakhlakul karimah, berakhlakul Quran dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, Ya Malik, Ya Azim, Ya Salam, Engkaulah penguasa yang maha agung dan maha memberi kesejahteraan dan keselamatan. Kami titipkan negeri ini ke dalam perlindungan-Mu ya Allah. Jadikanlah negeri dan bangsa kami negeri yang aman, negeri yang tenteram, negeri yang makmur dan penuh berkah di bawah naungan keridhaan-Mu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Hayyu, Ya Qayyum, jauhkanlah kami dari fitnah, jauhkanlah kami dari perpecahan,
dan jauhkanlah kami dari bencana dan musibah. Satukanlah hati kami ya Allah di bawah naungan nilai-nilai luhur Al-Qur'anul Karim. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, Engkaulah zat yang maha perkasa dan Engkaulah zat yang maha memiliki kebesaran. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, dan berikanlah petunjuk-Mu ya Allah kepada para pemimpin kami, agar senantiasa mencintai rakyatnya dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Serta karuniakanlah kepada para pemimpin kami ya Allah kearifan dalam mensejahterakan rakyat, dan bimbinglah para pemimpin kami ya Allah agar selalu dan senantiasa berjalan di atas jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana taqabbal minna du'aana wa hajatana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Panitia Pelaksana Musabaqah Tilawatil Quran ke-46 yang terhormat Saudara Alif Rizkon Khairi SH. Kami silakan. Dari Talang Tinggi nak pergi ke Jambi, singgah di Tarukung membeli roti. Selamat datang Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kanut dan Kuluk Jujun sudah lama menanti. Nak duo pantun seiring. Negeri Kerinci indah berseri, hamparannya luas dari Telun Berasap hingga Muara Hemat. Para hadirin wal hadirat yang saya hormati, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Bupati Kerinci, Bapak Mondadi Esos MSI. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kerinci, Bapak Haji Murison SPD Esos MSI. Yang terhormat Saudara anggota DPRD Kabupaten Kerinci, yaitu Bapak Anggra Pradana Putra SE. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Keliling Danau, Bapak Asari SPD. Yang terhormat Kepala Desa Kota Baru beserta staf dan Ketua BPD beserta staf. Serta yang kami muliakan anggota sidang kerapatan adat negeri Jujun yang terdiri dari Selbu Negeri, Selbu Adat, 5 kepala desa, Depati Nenek Mama, Uhang Tua Cerdik Pandai, Alim Ulama, Imam Pegawai Masjid, Hulu Balang Adat 30 beserta pemangku. Serta yang kami hormati Dewan Juri MTQ ke-46 tingkat kerapatan adat negeri Jujun. Serta yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kecik Sakti Gedang Botua, kecik tidak kami sebut namanya, Gedang tidak kami himbau gelarnya. Kami himpun hadirin wal hadirat yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat berkumpul di lapangan poli Desa Kota Baru ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tidak lupa juga kita bingkiskan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
karena atas berkat perjuangannya lah dalam menegakkan agama Islam sehingga sampai ke tanah sepucuk Jambi 9 Lurah, bumi sakti alam Kerinci. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya atas nama Ketua Panitia Pelaksana MTQ ke-46 tingkat Kerapatan Adat Negeri Jujun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kerinci yang telah menyempatkan hadir pada dalam acara pembukaan MTQ ke-46 dalam wilayah Kerapatan Adat Negeri Jujun. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota sidang Kerapatan Adat Negeri Jujun atas ajun arah kayo Depati Ninek Mamak sehingga acara ini bisa berlangsung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia pelaksana yang telah bahu-membahu dari sebelum bulan puasa hingga sampai detik ini untuk menyiapkan kegiatan MTQ ini agar bisa berjalan dengan baik. Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, kegiatan kami ini disponsori oleh satu Toko Mas Garuda, Bank Kerinci, Amak Tasa Production, Abak Meka, Al Ghazi, Bank Jambi dan Anak Jantan Anak Betino Negeri Jujun. Adapun total dana yang telah kami kumpulkan yaitu sejumlah kurang lebih 43 juta rupiah. Dan untuk peserta kurang lebih berjumlah 225 peserta dari berbagai macam lomba. Kegiatan MTQ ini adalah kegiatan tahunan dalam Kerapatan Adat Negeri Jujun. Dengan adanya kegiatan ini, yaitu untuk menyambung tali silaturahmi antara 5 desa Jujun, khusus 5 desa Jujun, dan menegakkan syiar Islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam adat besandi syarak besandi kitabullah. Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan hadirin yang hadir, kami juga meminta maaf apabila di dalam penyambutan kami di dalam acara ini masih terdapat kekurangan. Kami mohon untuk dimaafkan. Maklumlah kami panitia umur baru seumur jagung dan darah baru setampuk pinang. Hadirin yang kami hormati, sebelum saya tutup ada sebuah pantun. Beli baju baru untuk hari raya. Saat hari raya silaturahmi ke rumah saudara. Bapak Monadi, Bapak Murison teruslah berkarya untuk Kerinci yang berdaya saing maju dan sejahtera. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kerinci yang kami hormati dan para tamu undangan. Acara selanjutnya, sambutan dari anggota sidang Kerapatan Adat Negeri Jujun yang terhormat Bapak Supratman Yunus, gelar pemangku adat. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bupati Kerinci Bapak Munadi, yang terhormat Wakil Bupati Kerinci Bapak Haji Murison, yang terhormat DPRD Kabupaten Kerinci Dapil 5 Bapak Anggra Perdana Putra, yang terhormat Bapak Camat Kelin Danau serta Ibu,
Yang terhormat seluruh kepala desa dalam wilayah Kerapatan Adat Negeri Jujun. Yang kami hormati Dewan Hakim Juri, tokoh agama, tokoh masyarakat, panitia musbakoh tilawatil Al-Quran, serta para kafilah beserta MDQ yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pembukaan MTQ ke-46 tingkat wilayah Kerapatan Adat Negeri Jujun tahun 2026. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, penyelenggaraan MTQ ini bukan sekedar perlombaan membaca ayat suci Al-Quran, melainkan upaya kita bersama untuk membumikan Al-Quran, menumbuhkan kecintaan serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Saya mengharapkan ajang ini menjadi sumber kesejukan, meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan motivasi generasi muda untuk mendalami ilmu keagamaan. Kepada para peserta, selamat berlomba, tanamkan mental juara dan tetap junjung tinggi prioritas kepada para dewan hakim. Selamat bertugas, bekerjalah secara profesional demi mendapatkan bibit yang terbaik. Pada kesempatan ini, kami atas nama kaum adat menyampaikan kepada Bapak Bupati untuk membuka MTQ secara resmi nanti. Pada kesempatan yang bahagia ini, kami menyampaikan kepada Bupati Kerinci, Bapak Wakil Bupati Kerinci, dan Anggota Perdana, anggota Dewan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil 5, sehubungan keluhan masyarakat pada saat ini, yaitu irigasi Sungai 1 di Bukit Terbanin dan irigasi Sungai 2 di Renapayo dan irigasi Sungai Jernih. Dulu ada penjagaan bendungnya, tapi sampai hari ini belum ada petugas untuk mengarahkan. Banyak sawah masyarakat yang terpangkalai tidak dapat dimanfaatkan karena kekurangan air. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memetik mawar di taman hati, harumnya tercium sampai ke jiwa. Sepatah kata sangat dinanti dari sosok beliau yang istimewa. Hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti sambutan dan arahan Bupati Kerinci, sekaligus membuka secara resmi dengan ditandai pemukulan gong. Dengan segala hormat, Bapak Monadi Esos MSI, kami silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Bupati Kerinci, Bapak Haji Murison SPD Esos MSI. Yang kami hormati anggota Dewan yang terhormat, saudara kami Anggra dari fraksi Perindo. Seterusnya yang kami hormati Bapak Camat beserta istri dan jajarannya. Dan yang kami hormati mungkin hadir Porkopincam keliling danau beserta jajarannya. Seterusnya yang kami hormati Kepala Desa
5 Desa Jujun dan perangkat desa, Ketua BPD beserta anggota. Selanjutnya yang kami hormati Lembaga Kerapatan Adat 5 Desa Jujun beserta jajaran dan anggotanya hadir pada hari ini. Yang kami hormati para panitia, adik-adik kami, peserta MTQ dan masyarakat desa Kota Baru Jujun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat beliau kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan sepanjang zaman, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pada hari ini. Hadirin yang saya banggakan, pertama, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Kerinci mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Karena ini sudah berapa lama nih mengucap selamatnya lah lama nih seharusnya. Inilah kalau tidak salah sudah puasa yang ke-18. Kepada seluruh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, semoga ibadah puasa yang kita jalankan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita pribadi yang baik, lebih sabar dan lebih peduli terhadap sesama. Saya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara, para tokoh adat, tokoh agama, pemerintahan desa, serta seluruh masyarakat negeri Jujun yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan Musawakah Tilawatul Quran yang ke-46 ini. Kenapa kami memberikan apresiasi? Tahun lalu kami juga bersama Pak Wakil Bupati menghadiri kegiatan Musawakah Tilawatul Quran 5 Desa Jujun yang bertempat di Pasar Jujun. Alhamdulillah hari ini kita juga dapat melaksanakan Musawakah Tilawatul Quran yang ke-46 di Desa Kota Baru ini yang kita cintai ini. Kenapa kami katakan demikian? Karena untuk membentuk suatu kegiatan, membentuk suatu acara, prosesnya tidak mudah. Kalau kita kawal ini 46 tahun yang lalu, proses dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Untuk mengawalnya itu tidak mudah. Artinya betul-betul ada kesepakatan, ada komunikasi yang baik antara pemuda, antara 4 jenis, baik itu pemuda, alim ulama, cerdik pandai, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain, dan begitu juga kepala desa. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat-tempat yang lain. Hari ini dilaksanakan, tahun besok tidak lagi dilaksanakan. Tetapi di 5 Desa Jujun ini, kegiatan-kegiatan MTQ yang saya sampaikan ini perlu kita lanjutkan untuk masa-masa yang akan datang. Walaupun banyak tantangan dan rintangan. Salah satu caranya adalah bagaimana kita memberikan generasi, menciptakan kader-kader generasi untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Musawakah Tilawatul Quran bukan sekedar perlombaan membaca Al-Quran. Lebih itu, MTQ adalah sebuah syiar Islam
sebuah gerakan untuk membumikan Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Melalui MTQ, kita tidak hanya mencari siapa yang terbaik dalam melanjutkan ayat-ayat suci. Kami ulangi, dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi juga lebih penting dalam bagaimana Al-Quran benar-benar menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah Kabupaten Kerinci baru-baru ini, mohon maaf, kita mendapatkan peringkat yang 11 dalam MTQ. Pertanyaannya, apakah masyarakat Kabupaten Kerinci tidak melaksanakan atau tidak mensiarkan Al-Quran itu sendiri? Kami rasa tidak jawabannya. Banyak faktor-faktor kenapa kita menjadi peringkat 11 tersebut. Padahal kita sudah banyak melakukan pembinaan. Mulai dari tingkat desa kita kawal. Kebetulan Pak Wakil Bupati selaku Ketua LPTQ. Selalu kita kawal. Kegiatan MTQ tingkat desa selalu kami hadir. Tujuannya tidak lain tidak bukan bagaimana Qori dan Qoriah yang ada di Kabupaten Kerinci itu bisa berkelanjutan. Namun kadang-kadang kami selaku pemerintah sangat sedih. Kenapa sedih? Karena setiap MTQ yang kita laksanakan, tahu-tahu Qori dan Qoriah yang selama ini tanpa disadari pemerintah daerah melakukan pembinaan pindah untuk mewakili daerah lain untuk menjadi Qori dan Qoriah. Ini yang sangat kita sayangkan. Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi membentuk suatu Qori dan Qoriah ini tidak bisa sesuatu yang instan. Tidak bisa langsung jadi. Banyak proses-proses yang harus kita lakukan. Alhamdulillah 5 desa Jujun ini tetap bisa melaksanakan kaderisasi yang saya sebut tadi, Qori dan Qoriah tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, selain sebagai sarana syiar Islam, kegiatan MTQ ini juga memiliki nilai penting dalam membangun nilai generasi yang akan membawa Kabupaten Kerinci menjadi daerah yang maju, berdaya saing dan sejahtera. Kalau kita bicara pembangunan, selalu yang dikatakan seperti yang mewakili kerapatan adat, selalu yang disampaikan adalah kegiatan fisik. Tetapi kalau kita bicara pembangunan itu ada dua, baik pembangunan fisik itu sendiri maupun pembangunan sumber daya manusia. Yang sangat penting yang perlu kita lakukan, bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia kita yang beriman dan bertakwa. Kalau boleh kita kembali kepada zaman Orde Baru, bagaimana yang beriman, berilmu, imtak dan intek, iman dan takwa, ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Ini yang perlu menjadi PR kita semua. Perkembangan teknologi hari ini sudah sampai ke tangan anak-anak kita. Mohon maaf, anak yang umur di bawah 5 tahun sudah menggunakan teknologi yang dinamakan dengan HP. Tetapi itu juga menjadi suatu persoalan bagi kita semua. Sekarang bukan saja kecanduan narkoba, tetapi juga kecanduan terhadap teknologi yang sangat luar biasa kita menggunakan hal tersebut. Akibatnya apa? Banyak generasi kita saat sekarang ini menjadi generasi rebahan. Untuk itu kita selaku pemangku kebijakan, baik di tingkat kabupaten, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa, mari kita buat stimulan bagaimana anak-anak kita ini tidak selalu kecanduan dengan teknologi yang saya sebut tadi itu yang dinamakan dengan HP. Ya, dengan berupa kegiatan-kegiatan positif. Salah satunya adalah kegiatan MTQ yang kita laksanakan pada malam hari ini. Hadirin yang saya hormati, saya juga merasa bangga melihat semangat masyarakat
negeri Jujun yang tetap menjaga tradisi keagamaan dan adat yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Wilayah adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga identitas dan nilai-nilai leluhur masyarakat. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan, pada saat Kenduri School yang dilaksanakan di Talang Lindung, saya juga menyampaikan nanti ada namanya KUHP yang terbaru, dan ini sudah ditindaklanjutkan dengan peraturan pemerintah. Artinya peran adat dalam memberikan satu hukuman terhadap pidana yang dilakukan di lingkungan desa kita masing-masing itu sangat berperan sendiri. Untuk itu saya berharap kepada lembaga adat nantinya, apabila nanti sudah menjadi ini perda, salah satunya adalah bagaimana kita memberikan hukum adat apabila terjadi anak buah anak keponakan kita melakukan tindakan-tindakan pidana. Untuk itu, mulai dari sekarang, mohon izin dan mohon maaf saya sampaikan kepada kerapatan adat, betul-betul nanti dalam memberikan keputusan kepada anak buah anak keponakan betul-betul menjadikan pertimbangan, betul-betul disidangkan untuk proses tersebut. Supaya apa? Supaya tidak semua tindakan pidana tersebut harus kita lakukan, harus kita masukkan ke dalam penjara. Itu kedepannya pada KUHP yang terbaru dan yang akan ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah nantinya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin menyampaikan pesan khusus kepada peserta MTQ, anak-anakku, para kori dan koriah, para hafiz dan hafizah yang saya banggakan. Ikutilah musyawarah ini dengan penuh semangat, dengan niat yang ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menang atau kalah bukanlah tujuan utama. Yang paling penting adalah bagaimana kalian terus belajar, terus mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadilah generasi yang tidak hanya pandai membaca Al-Quran, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan kepada panitia dan dewan juri, berikanlah nilai atau penilaian terhadap kori dan koriahnya dengan secara objektif. Kenapa kami katakan demikian? Karena pada umumnya pesertanya ini adalah anak-anak. Apabila kita menyalahkan, salah kita dalam menetapkan, berarti kita sudah memberikan suatu dalam tanda kutip pengkhianatan terhadap anak-anak kita. Untuk itu saya berharap kepada dewan juri betul-betul memberikan penilaian yang terbaik. Tidak mungkin karena dewan jurinya adalah orang Ketua Agung, nanti yang banyak juara adalah Ketua Agung misalnya. Dewan jurinya banyak Pasar Jujun, yang juaranya adalah Pasar Jujun. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal seperti itu yang tidak kita inginkan. Pada kesempatan ini juga kami juga menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tentang program pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa. Persoalan yang menjadi persoalan sekarang adalah persoalan sampah. Baru-baru ini 2 minggu yang lalu kami menghadap Bapak Menteri Lingkungan Hidup menanyakan bagaimana betul cara mengolahkan sampah. Beliau menyampaikan teknologi yang paling tinggi untuk mengelola sampah itu adalah bagaimana masyarakat mampu untuk memilah sampah di rumah masing-masing. Memilah sampah yang bagaimana? Memilah sampah dari
organik dan anorganik, dari sampah plastik dengan yang sampah yang tidak plastik. Yang menjadi persoalan sekarang kita adalah sampah plastik. Saya tadi melihat ya jalan Pasar Jujun terjadi banjir, hujan. Itu sebenarnya di samping segmentasi dari parit itu sendiri, tetapi ada penumpukan sampah yang dinamakan dengan sampah plastik itu tadi. Saya melihat hari kemarin ketika kami pergi ke Lumpur dalam rangka safari Ramadan tingkat provinsi yang dihadiri oleh Bapak Gubernur. Saya melihat masyarakat masih membuang sampah di parit. Ya, untuk itu melalui Pak Camat, melalui kepala desa, tolong ini diatur sedemikian rupa. Saya melihat kalau Jujun ini kalau soal bunga, soal keasrian sangat luar biasa. Tadi saya lama memandang bunga ini 1, 2, 3. Bunga kata orang ini bunga kerteh. Ya, kenapa bisa bunganya seperti ini, banyak bungonya? Jangan hal-hal yang asli ini dinodai dengan kita membuang sampah sembarangan. Untuk itu saya berharap kepada kita, sangat-sangat mengharapkan kepada kita semua. Sekarang sudah terjadi pendangkalan danau. Akibat apa? Akibat sampah plastik yang sudah banyak di danau tersebut. Kalau kita tidak melestarikan, kalau kita tidak memikirkan dari sekarang, ada satu saat nanti ya negeri kita ini menjadi tidak bagus lagi, penuh dengan sampah, penuh dengan plastik, baik itu di sungai maupun itu di danau. Harapan kami melalui Bapak Camat, melalui Pak Kades, mari kita menjadikan gerakan ini adalah gerakan bersama. Kenapa kami katakan gerakan bersama? Dalam rangka Indonesia asri, dan ini merupakan perintah langsung dari Bapak Presiden terhadap Bupati, Wakil Bupati, ya, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, bersama kami melakukan rakornas di Sentul kemarin. Artinya apa? Persoalan sampah sudah menjadi persoalan Indonesia pada saat ini. Kenapa? Dari 100% sampah, cuman yang bisa dikelola sampah sekarang itu hanya 12%. Berarti kita sudah menyajikan darurat sampah pada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, padahal kita merupakan salah satu tujuan objek wisata di Provinsi Jambi. Mari kita sama-sama, apalagi dengan kondisi Lebaran nanti, akan banyak tamu-tamu kita yang datang di Kabupaten Kerinci ini, melihat Kabupaten Kerinci yang indah ini. Cuman jangan dinodai dengan sampah itu tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musawakah tilawatil Quran ke-46 dalam wilayah adat negeri Jujun di desa Koto Baru Jujun secara resmi dinyatakan dibuka. Selanjutnya pemukulan gong. Kami mohon kesediaan mendampingi Bapak Wakil Bupati Kerinci Haji Murison SPD SOS MSI, Bapak Anggra Pradana Putra SEMM, Bapak Camat Keling Danau Bapak Ashari, pemangku adat Bapak Supratman Yunus, dan Kepala Desa Koto Baru selaku panitia pelaksana. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelaksanaan MTQ ini pada pengajian Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Acara selanjutnya, penyerahan piala bergilir dari juara umum Musabaqah Tilawatil Quran ke-45 Desa Koto Agung ke tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran ke-46 Desa Koto Baru. Kepada pemangku adat, Kepala Desa Koto Agung, Kepala Desa Koto Baru, dan Ketua Pelaksana Musabaqah Tilawatil Quran ke-46, kami persilakan mengambil tempat. Bapak Ibu para undangan, kami persilakan mencicipi hidangan yang telah kami sediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita ke acara yang kita nanti-nantikan. Marilah kita saksikan persembahan tari massal dari pemuda-pemudi Karang Taruna Citra Harapan Baru. Hadirin yang kami hormati, judul tarian massal Marhaban Ya Ramadan. Sinopsis tarian, ungkapan selamat datang yang digunakan untuk umat Islam untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan kegembiraan, kesiapan ibadah, dan peningkatan ketakwaan. Tarian ini menggambarkan keceriaan dan kesemangatan para pemuda dan pemudi akan datangnya bulan suci Ramadan. Mereka berkumpul dan melakukan aktivitas yang bersifat keagamaan seperti sedekah, sholat tarawih, tadarus, serta momen malam Lailatul Qadar. Bulan ini penuh berkah, rahmat dan ampunan, di mana pahala dilipat gandakan melalui ibadah. Penari, pemuda-pemudi Karang Taruna Citra Harapan Baru, Desa Koto Baru Jujun. Penata musik, Ama Tasya Production. Koreografer, Ama Tasya Production. Dan penata busana, Ama Tasya Production. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Allah telah menurunkan Al-Quran di muka bumi sebagai suatu petunjuk umat Islam dengan maksud untuk membuka hati dan pikiran manusia. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah tidak hanya dibaca, tetapi juga perlu melakukan tadabbur terhadap ayat serta makna terkandung di dalamnya, merenungkan serta memperhatikan dengan seksama sehingga kita bisa melihat akibat dan hasilnya. Orang yang menadaburkan Al-Quran dan mengambil manfaat serta hikmah
maka hatinya akan tunduk pada nasihat Al-Quran serta mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertafakur, tasyakur. suci kasihmu, sahimu tidak akan terperi, kasihmu pesona bahari, dilarik-larik tenun emas bersalur, sedundun hai tulus budimu luhur, sahirmu tidak akan terperi, budimu saujana
bersatu di dalam cahaya. Semilah permata kasihnya di puncak hingga sana berbudaya. Kami undang koreografer Amak Tasya Production. Kami dari Karang Taruna Citra Harapan Baru mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami undang Bupati Kerinci dan Ibu Bupati Kerinci, anggota Dewan, Camat Mindanang, pemangku adat dan juga Kepala Desa Kota Baru untuk sesi pemotretan. Dengan berakhirnya tadi masal dari Citra Harapan Baru, maka berakhir pula acara kita pada malam ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesilapan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah menurunkan Al-Quran di muka bumi sebagai suatu petunjuk umat Islam dengan maksud untuk membuka hati dan pikiran manusia. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Hendaklah tidak hanya dibaca, tetapi juga perlu melakukan tadabbur terhadap ayat serta makna terkandung di dalamnya, merenungkan serta memperhatikan dengan seksama sehingga kita bisa melihat akibat dan hasilnya. Orang yang menadaburkan Al-Quran dan mengambil manfaat serta hikmah, maka
maka hatinya akan tunduk pada nasihat Al-Quran.